Refraksi atau penglihatan. Proses penglihatan mata dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Kemudian, cahaya ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Kornea menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata. Dari kornea diteruskan ke iris untuk mengatur pupil dalam menerima atau membatasi jumlah besar kecilnya cahaya yang masuk pada mata. Setelah itu cahaya menuju ke lensa mata untuk mengatur bayangan menuju fovea atau titik fokus. Kemudian meneruskan ke serabut saraf yang jumlahnya banyak hingga sampai ke saraf optik. Kemudian diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Refraksi mata adalah istilah untuk menggambarkan proses masuknya cahaya ke dalam mata hingga tertangkap oleh retina. Saat cahaya masuk ke mata, lensa dan kornea mata akan menyesuaikan pantulan cahaya agar terfokus tepat pada retina. Beberapa macam kelainan dari refraksi mata. Yang pertama yaitu rabun jauh. Rabun jauh atau miopia terjadi ketika cahaya difokuskan di depan retina, bukan di retina itu sendiri. Hal ini menyebabkan objek di kejauhan terlihat buram, sementara objek di dekat terlihat jelas. Yang kedua yaitu rabun dekat. Rabun dekat atau hiperopia adalah kebalikan dari rabun jauh. Pada kondisi ini, cahaya difokuskan di belakang retina. Akibatnya, objek di dekat tampak buram, sedangkan objek di kejauhan terlihat jelas. Rabun dekat dapat disebabkan oleh ukuran bola mata yang lebih pendek dari biasanya, atau kelengkungan kornea yang terlalu datar. Kemudian ada astigmatisme. Astigmatisme terjadi ketika kornea atau lensa mata memiliki bentuk yang tidak rata. Hal ini menyebabkan cahaya difokuskan pada lebih dari satu titik pada retina. Akibatnya,
penglihatan menjadi kabur atau terdistorsi baik pada jarak dekat maupun jauh. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Pendengaran atau pemerasaan pendengaran mengacu pada kesadaran akan bunyi dan pemberian makna pada bunyi tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian langkah rumit yang melibatkan beberapa bagian telinga dan sistem saraf pendengaran yang bekerja sama secara harmonis. Berikut ini contoh proses pendengaran. Ketika pengendara motor mendengar klakson dari pengendara motor lain, hal itu menyebabkan timbulnya gelombang bunyi yang kemudian ditangkap oleh telinga. Berikut proses masuknya gelombang bunyi ke dalam telinga. Gelombang bunyi ditangkap telinga luar dan bergerak ke saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi mencapai gendang telinga yang merupakan selaput berukuran setengah dari ukuran uang koin, di mana gelombang bunyi ini dapat membuat gendang telinga bergetar. Setelah mencapai gendang telinga, gelombang bunyi menggetarkan 3 tulang kecil yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini yang menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga ia sering disebut dengan rumah siput. Koklea sendiri berisi cairan dan getaran dari bunyi sehingga ia dapat beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut dengan stereocilia berdiri di atas rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian menyatu menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel rambut, ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion yang bermuatan ion listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel rambut atau biasa disebut dengan neurotransmitter. Senyawa kimia tersebut atau neurotransmitter mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik, sehingga sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke batang otak. Sel rambut yang berbeda akan merespons frekuensi bunyi yang berbeda juga. Sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik tersebut ke otak. Otak akan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita pahami dan bisa kita nikmati. Selanjutnya, gangguan pendengaran. Jenis gangguan pendengaran pertama adalah tuli konduksi. Pada kasus ini, kamu tidak bisa mendengarkan suara dengan sempurna karena transmisi gelombang suara yang tidak masuk ke dalam telinga secara efektif. Akibatnya, suara yang kamu dengar akan lebih pelan dan tidak terlalu jelas. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran konduksi adalah adanya cairan di telinga bagian tengah, terlalu banyak kotoran telinga, masuknya benda asing ke saluran telinga bagian luar, atau terjadinya infeksi pada telinga bagian tengah. Pengobatan gangguan pendengaran ini bisa dilakukan melalui serangkaian tes fisik seperti penggunaan Karputala. Yang kedua, gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan pendengaran ini terjadi pada telinga bagian dalam, lebih tepatnya pada saraf telinga bagian dalam yang terhubung langsung ke otak.
Gangguan sensori neural adalah gangguan pendengaran yang paling fatal, karena kondisi ini menyebabkan tuli permanen. Seseorang yang mengalami tuli permanen tidak dapat diobati dengan obat-obatan, berbagai tes fisik, atau pembedahan. Pengidap gangguan pendengaran ini hanya mampu mendengar suara dalam volume rendah, meski sebenarnya volume sumber suara telah ditinggikan. Beberapa hal yang menyebabkan gangguan pendengaran ini yaitu trauma kepala, malformasi di telinga bagian dalam, faktor usia, sampai faktor genetik.